Ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat datang di ibadah tengah minggu yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam ini. Sebelum memulai ibadah kita malam ini, bersama kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang telah dinyatakan kepada kita dan mempersiapkan hati dan diri untuk beribadah kepada-Nya. Dalam Kidung Jemaat 454, indahnya saat yang teduh. Kita masuk dalam votum dan salam. Pertolongan kebaktian tengah minggu pada saat ini berlangsung dalam pertolongan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Amen. Serta isinya dan yang senantiasa memelihara serta memberkati hidup kita. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Amin. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami menghadap hadirat-Mu, ya Bapa, pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kita. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami. Sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharuilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu serta memuji-muji namanya yang agung itu.
Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan firman-Mu pelita. Silakan Pak Pendeta. Baik, saudara-saudara, kita bersama, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Sertai kami dan pimpin kami ketika kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan, yang berasal dari firman-Mu, boleh dengan sungguh menjadi tuntunan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan yang mengurapi kami, semua dan juga hamba-Mu yang melayankan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kitab Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Begini katanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hei Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka,
Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kau janjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya dengan selama-lamanya. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa kan kita akan mengatakan bahwa manusia ini adalah sumber dan bahkan menjadi gudang atau penyebab dari sebuah kesalahan. Siapa manusia yang di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Cuma memang ada kesalahan yang sifatnya kita tidak tahu. Karena kita tidak mengerti. Karena kita tidak paham. Karena kita tidak tahu, maka ketidaktahuan itu sangat mungkin untuk kita melakukan kesalahan. Ya, karena kita tidak tahu, maka kita bisa melakukan kesalahan. Dan juga saudara, kesalahan itu bisa dilakukan ketika kita tahu, tapi kita dengan sengaja melakukannya. Ya, itu bandel namanya. Udah tahu salah, udah tahu nggak boleh. Kayak Adam dan Hawa udah tahu nggak boleh makan buah pohon itu, tapi dimakan juga. Dia bandel. Itu kan dia memang melawan, dia memberontak terhadap kesalahan-kesalahan itu. Tetapi bisa juga saudara orang melakukan kesalahan itu karena lalai. Dia tahu nggak boleh. Tahu, tapi lupa. Nggak inget. Namanya orang melakukan namanya lupa ya nggak inget. Gitu kan. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, orang sudah diperintahkan bahwa orang kudu setia kepada Tuhan. Orang kudu setia beribadah kepada Allah. Di situ ada pimpinan atau tidak ada pimpinan. Di situ ada orang yang ditakuti atau disegani atau tidak. Pokoknya kalau orang sudah harus setia, ya setia aja. Saudara, dalam bagian Alkitab yang kita baca ini ketika Musa menerima hukum Tuhan. Dia naik ke Gunung Sinai. Dan ketika dia berada di Gunung Sinai, itu berlama-lama dia di Gunung Sinai. Hampir 40 hari lamanya. Lalu ketika dia turun dari Gunung Sinai, dia melihat umat Israel itu sudah menyembah patung lembu. Mereka membuat patung lembu, lalu mereka sembah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah sebuah keyakinan dan kepercayaan lembu atau sapi. Nah, itu ya sapi. Beda dengan kerbau. Lembu itu ya sapi. Karena itu saudara, maka pemahaman mereka, lalu kemudian mereka menyembah kepada lembu ini. Ya, lembu tuangan dalam bentuk lembu anak lembu tuangan dikatakan. Mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai, inilah Allahmu." Marahlah Tuhan. Telah kulihat bangsa ini sesungguhnya adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ya, kata Tuhan, mereka, waduh ini bangsa nih. Sudah dibaikin sama Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir dengan mengutus Musa dan Harun. Tapi ketika Musa itu naik ke gunung untuk menerima 2 loh batu atau hukum Tuhan, malah mereka lalu kemudian menyembah patung, menyembah anak lembu. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan sangat marah. Ya kan, lihat. Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Gitu. Apakah akan membiarkan ataupun juga Tuhan mau murka? Gitu. Ya, saudara, sebenarnya dalam realitas pemahaman kita tentang hitam putih,
Ya kalau orang salah ya harus dihukum dong. Kalau orang melakukan sesuatu tindakan keliru, ya dia harus menerima ganjarannya dong. Kalau dia melakukan perbuatan jahat, dia harus menerima upah dari kejahatannya dong. Ya kan? Nah, begitulah juga yang dipahami. Kalau begitu hukum aja Israel. Kalau begitu hukum aja, bunuh aja mereka. Tuhan bisa membinasakan mereka dalam waktu yang sekejap. Tapi Tuhan tidak melakukannya. Tuhan membiarkan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Ya, sehingga mereka pun juga menyadari. Dan bahkan ketika Tuhan tahu bagaimana mengampuni mereka, ayat 14, maka menyesallah Tuhan. Tadinya Tuhan mau merancangkan musibah. Tuhan mau merancangkan azab. Tuhan mau merancangkan hukuman bagi umat Israel yang tidak setia. Tetapi ketika Musa memohon dan memohon kepada Tuhan, lalu Tuhan mengubah rencananya. Ya, ayat 14, dan menyesallah Tuhan. Ini personifikasi. Ya, mempersonkan Tuhan itu seperti manusia menyesal. Nggak jadi deh. Menyesal. Sepertinya Tuhan tadinya mau melakukan hukuman, tapi Tuhan tidak. Saudara, ada dua hal yang mau kita perbuat, yang kita renungkan sekarang ini, saudara. Yang pertama adalah ketika kita melakukan kesalahan. Semua orang pelaku kesalahan, semua orang melakukan kesalahan dengan tadi. Ya, orang karena melakukan salah karena tidak tahu, orang melakukan salah karena bandel, orang melakukan salah karena lalai, dan bahkan orang melakukan kesalahan juga karena disuruh orang misalnya. Karena itu saudara, apapun yang terjadi, salah adalah salah. Dan ketika kita melakukan dosa dan kesalahan, maka kita seringkali harusnya kita adalah orang-orang yang terhukum. Orang yang mendapatkan ganjaran hukuman dari Tuhan. Kita harusnya adalah orang-orang yang menerima hukuman yang sesuatu atau azab, ya kata orang. Yang kedua, saudara, yang bisa kita pelajari dari bagian bacaan ini, maka sesungguhnya kita diajar untuk setia. Ya, setia dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Setia dalam suka dan duka, kita tetap percaya dan teguh berpegang kepada Tuhan. Jangan kita berubah menjadi jahat. Jangan kita berubah membelakangi Tuhan. Jangan kita berubah dalam kesetiaan. Tetapi di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, kita yakin benar bahwa bagaimana Tuhan menolong kita. Ya, bagaimana Tuhan pun juga mengampuni kita. Dan bagaimana Tuhan pun juga tahu melimpahi kita segala yang baik. Karena itu saudara, dalam bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, ketika Tuhan ketika kita pun juga belajar setia, hidup di dalam Tuhan, dan kita belajar setia untuk terus berkomitmen, maka kita yakin benar Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas renungannya. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk dalam persembahan. Tuhan telah memanggil kita untuk melanjutkan karya keselamatannya di tengah dunia. Kiranya kita meresponi panggilannya dengan memberi diri untuk menopang persekutuan yang melayani dan bersaksi. Kiranya dengan penuh sukacita kita pun memberi persembahan syukur kepada Tuhan yang telah memelihara pelayanan dan kesaksian ini. Dengan mengingat pesan Alkitab 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam
kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur, penyertaan Tuhan, dan upaya mendukung segala penata layanan di GKP Efata Cakung yang dapat dikumpulkan dan diserahkan di amplop yang dapat diserahkan pada kebaktian minggu atau ditransfer ke nomor rekening BCA dengan nomor rekening yang tertera di layar Zoom Bapak Ibu. Marilah kita dengan penuh sukacita membawa persembahan kepada Tuhan dengan bersama menyanyi Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami menyadari sebagai orang yang sering melakukan kesalahan, baik kepada Tuhan maupun juga kepada sesama kami. Karena itu kami pun juga sering kali mengalami berbagai macam kesialan, musibah, dan bahkan situasi-situasi yang buruk oleh karena kesalahan-kesalahan yang sudah kami perbuat. Tapi kami yakin, kami percaya Tuhan tidak pernah menghendaki segala yang buruk. Tetapi setiap kami boleh mengalami kehidupan yang baik. Setiap kami pun juga boleh mengalami kehidupan yang sukacita dan damai sejahtera. Karena itulah Tuhan juga yang menjadi penolong bagi kami. Tuhan juga yang menjadi pemimpin bagi kami. Hanya ke dalam tangan-Mu sungguh kami mau berserah. Karena itu Bapa, sertai kami keluarga lepas keluarga di dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Tuhan juga yang memberkati Pak Joli dan Bu Meli, sertai mereka sekeluarga dalam pelayanan mereka, dalam komitmen mereka hadir di hadapan Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan mereka pun juga boleh menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mau memuji dan melayani Tuhan. Berkati juga Ibu Mardiana, Tuhan sertai anak-anak, menantu, dan juga cucu-cucu. Dan biarlah Tuhan Allah juga memberkati keluarga ini dalam segala hal, terutama berikan juga kekuatan dan kesehatan kepada Bu Mardiana.
sehingga dia boleh selalu mengalami sukacita di dalam Tuhan. Kami pun juga berdoa bagi saudara kami, Bapak Abdi Kristanta Sairin. Kiranya Tuhan memberkati dia. Tuhan juga yang menyertai dalam segala hal. Meski di saat ini dia harus terpisah jarak dengan istri dan juga anak-anak. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan boleh selalu menyatukan hati mereka. Dan Tuhan jugalah yang membuat hati mereka boleh dengan sungguh-sungguh berkomitmen untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Meski jarak yang terpisah, tetapi kami yakin cinta kasih di antara mereka boleh selalu menguatkan mereka. Tuhan jugalah yang memberkati Pak Kastoyo. Tuhan sertai dan Tuhan juga boleh berkati berserta dengan ibu, juga anak-anak, menantu, dan juga cucu-cucu semua. Dan biarlah Pak Kastoyo boleh selalu merasakan anugerah yang membuat dia pun juga selalu punya kekuatan dan juga punya semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan Pak Kastoyo ke dalam tangan-Mu Tuhan. Demikian juga dengan saudara kami, Randy, yang selalu melayani kami dengan setia. Tuhan berkati dia di dalam pelayanan dia dan juga di dalam kuliah dia. Dan di saat ini Tuhan kami teringat pada saudara kami yang menderita dalam sakit dan penyakit mereka. Tuhan boleh sertai Bapak Rajio, Oma Naomi Sagedi. Tuhan juga memberkati Ibu Veronica dan mungkin saudara-saudara kami yang lain. Agar di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka, jamahan kasih Tuhan boleh menguatkan dan memulihkan keadaan mereka. Tuhan Allah Bapa, dengan sukacita kami boleh membawakan persembahan yang kiranya Tuhan berkenan, dan persembahan ini pun juga boleh diteguhkan untuk sebuah karya pelayanan melalui gereja Tuhan di GKP Cakung. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pengutusan dan berkat, kita memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 440 di badai topan dunia. Baik Bapak Ibu, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih Pak Pendeta. Makasih semuanya. Yang